coba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini rumahnya Ibu Halimah? Iya, dengan saya. Mbak perawat, sini masuk. Makasih, Bu. Kami dari Puskesmas Kecamatan akan melakukan kontrol kondisi Ibu secara rutin. Oke Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tensi dulu ya ke Ibu. Iya benar Mbak, silahkan. Bu, ini tensinya agak tinggi, 150/100. Iya Mbak, kepala saya ini agak pusing. Terus lihat kaki saya ini, berderap sudah beberapa hari ini Mbak. Sih. Ibu, untuk obat dari dokternya sudah diminum? Sudah Ibu, tapi kenapa kaki saya masih berderap ya? Betul Ibu, itu namanya edema karena tekanan darahnya tidak terkontrol. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya tentang makanan sehari-hari Ibu? Boleh. Kalau makanan sehari-hari, Ibu biasanya makan apa? Ya, kayak ikan asin, sambal terasi, dan sayur-sayur yang asin gitu Mbak. Soalnya kalau nggak asinnya nggak doyan, sudah kebiasaan dari dulu. Ibu, kebiasaan makan asin ini dari mana ya Bu? Apakah dari lingkungan atau dari keluarga gitu? Ya, dari keluarga sih, dari tetangga juga iya Mbak. Sudah lama sekali sih. Dok, sini Dok, Mama sudah masak ini. Cobain dulu sayurnya. Mama ambilkan dulu ya. Kakak asinan Mak. Halah Dok, nggak asin mana berasa. Dulu Mak waktu hamil suamimu pun juga makan asin-asin toh. Mak juga baik-baik aja. Hei, Pak Surti, Mbak Yati. Hai Halimah, ini tuh ikan asin sama terasi buat kamu loh. Wah, makasih Mbak Surti. Katanya kalau orang hamil kudu makan banyak yang bikin nafsu makan naik. Ya Lima, betul itu. Dulu waktu aku hamil juga sering makan ikan asin. Betul, orang dulu juga gitu. Kalau mau banyak kuat, makan yang banyak. Makanya kita beliin ikan asin. Oh, begitu ya. Ya sudah, nanti saya masak ikan asinnya. Nih nak, makan yang banyak biar anak kamu sehat. Iya mak, emang ikan asin bikin nafsu makan naik mak? Kan mak udah bilang. Jadi gitu ceritanya Mbak. Ibu Halimah, kami paham kebiasaan makan Ibu yang asin seperti itu terbentuk dari lama, dari lingkungan, dari keluarga. Tapi untuk saat ini kondisinya sudah berbeda Ibu. Itu gimana Mbak? Makanan asin-asin seperti ikan asin, sambal terasi, sayur asin itu tidak baik Ibu untuk ibu hamil. Karena itu bisa menyebabkan kondisi preeklamsia. Itu akan mengancam kondisi ibu hamil dan si bayinya. Seserius itu Mbak? Iya Bu, preeklamsia bisa menyebabkan kejang, gagal organ, bahkan kematian. Makanya ibu jaga pola makan. Iya Mbak, saya dari kecil sudah makan asin. Kalau nggak asin saya nggak doyan. Tetangga saya juga suruh saya untuk makan banyak. Ibu, makanan asin itu bisa menambah nafsu makan itu adalah mitos yang sayangnya sudah beredar luas di masyarakat. Jadi, garam itu sebenarnya mengikat air yang dimana akan memperberat cara kerja ginjal juga jantung. Oh, jadi selama ini saya salah ya Mbak? Bukan salah ibu hanya mengikuti kebiasaan saja. Sekarang kita ubah pelan-pelan ya Bu. Mulai besok, Ibu harus mengurangi garam. Ibu batas harian garamnya hanya 2000 mg, setara dengan 1 sendok teh. Nanti Ibu juga jangan makan ikan asin yang banyak-banyak. Ikan asinnya diganti sama ikan segar yang nanti dikukus ataupun direbus. Dan juga kurangin untuk memakan sambal. Tapi nanti keluarga saya protes Mbak. Keluarga saya sama mertua saya itu sukanya makan yang asin-asin.
Tapi itu penting sekali, Bu. Apakah emak mertua ibu bisa diajak bicara dengan baik-baik dengan ibu? Atau kalau perlu, emak mertuanya bisa dipanggil juga, keluarganya bisa dipanggil supaya kita bisa edukasi bareng-bareng. Boleh Mbak, mungkin kalau yang bilang perawat, mungkin Mbak akan dengar. Ada tamu ya? Silakan ini diminum tehnya. Ini Mbak perawat, Mak, yang dari puskesmas, yang mau ngasih tahu pantangan makanan Halimah. Iya Ibu, tadi kami habis menjelaskan ke Bu Halimah bahwa memakan makanan konsumsi tinggi garam itu sangat berbahaya bagi ibu hamil. Iya Bu, apalagi tadi Ibu tekanan darahnya 150/100. Itu memasuki zona tinggi untuk ibu hamil. Lah, saya dulu juga gitu Mbak, hamil. Saya makan asin-asin kok, nggak apa-apa tuh. Iya Ibu, kami sangat menghormati pengalaman Ibu. Tapi setiap ibu hamil itu kondisinya beda-beda. Apalagi Ibu Halimah ini tadi kan 150/100 itu udah terindikasi hipertensi gestasional, di mana itu bisa menyebabkan kematian pada bayi, kejang-kejang, bahkan gagal organ Ibu. Ya Allah, saya nggak tahu kalau itu bahaya buat Halimah. Halimah, nanti Mak buatin ya makanannya, kurangin garamnya. Terima kasih Bu atas dukungannya. Kami bukan melarang makan makanan enak, tapi untuk menjaga kesehatan janin dan ibu hamil. Mah, maaf. Sedihnya mau main ternyata ada perawat. Kalau ganggu saya pergi dulu. Tidak apa-apa Mbak, silakan sini duduk. Iya, lagi pula ini informasinya juga penting untuk kondisi lingkungannya ibu hamil. Ada apa ya? Aku mau ke Halimah sedikit dulu Mbak. Ini aku lagi dikasih tahu Ti, bahayanya makan ikan asin sama sambal terasi terus. Betul, makanya kami senang Mbak ada di sini karena kami pengen Bu Halimah itu paham tentang kondisi bahayanya makanan tinggi garam seperti tadi yang disebutkan, ada ikan asin, sambal terasi. Jadi lingkungan sekitar juga harus mendukung tentang pola makan sehat, bukan malah menyuruh Bu Halimah untuk makan ikan asin dan sambal. Maksudnya kami ya Mbak yang sering ngasih ikan asin ke Halimah. Bukan menyalahkan Mbak, kami hanya ingin agar orang yang dekat dengan ibu Halimah paham. Jadi mulai sekarang kalau mau bawa makanan, bawanya buah-buahan atau enggak lauk yang kurang garam ya, yang tidak tinggi garam. Jadi mari kita dukung Bu Halimah bareng-bareng untuk jaga pola makan ya Mbak. Oh lah, ternyata gitu ya Mbak. Saya kira harus banyak makan biar anaknya sehat. Ternyata salah ya. Makan yang banyak itu boleh Mbak, tapi harus bergizi seimbang dan juga harus jangan tinggi garam. Jangan malah makan yang asin-asin terus, itu yang salah. Siap deh Mbak, kami mulai sekarang kasih semangat ke Halimah biar makannya sehat terus, tidak ikan asin. Halimah, ini saya titipkan leaflet tentang diet garam. Nanti Ibu Halimah bisa tunjukkan ke emak juga ya Mak, bisa baca-baca juga. Dan nanti kalau misalnya edemanya semakin bengkak, nah itu juga ya Bu, pusingnya, nanti langsung ke IGD aja ya Bu ya. Jangan ditunggu lama-lama. Iya Mbak, terima kasih sudah datang ke rumah. Terima kasih juga atas saran-saran dan penjelasannya. Sama-sama Bu, Ibu punya semangat yang tinggi untuk sembuh. Semoga Ibu dan bayinya sehat selalu ya. Kebiasaan makan tinggi garam bukan warisan yang harus dipertahankan, melainkan pola yang bisa diubah demi kesehatan ibu dan buah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelompok komunikasi dasar keperawatan yang mendapat suku Madura. Oke, di sini kami akan memaparkan presentasi tentang analisis komunikasi kesehatan pada kasus hipertensi gestasional ibu hamil suku Madura dengan kebiasaan konsumsi makan tinggi garam. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Eka Budiani dengan NIM akhir 44. Saya Nafisha Syarafa dengan NIM akhir 28. Saya Rica Felisa Mora dengan NIM akhir 11. Saya Rizka Putri Pratiwi dengan NIM akhir 10. Saya Rizka Briani dengan NIM akhir 17. Saya Nasya Pujiani dengan NIM akhir 21. Oke, yang pertama ada kasus.
Kasusnya di sini ada seorang perempuan usia 33 tahun sedang hamil trimester 3 dan mengalami hipertensi gestasional. Pasien berasal dari suku Madura dan memiliki kebiasaan mengkonsumsi ikan asin, sambal, serta makanan tinggi garam hampir setiap hari karena dianggap lebih menambah nafsu makan. Pasien juga sering mengkonsumsi makanan bercita rasa asin dan pedas sebagai menu utama sehari-hari yang sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga. Menurut pasien, makanan tanpa rasa asin terasa hambar dan mengurangi selera makan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 150/100 mmHg disertai keluhan sakit kepala dan juga bengkak pada kaki. Namun, pasien merasa sulit mengurangi konsumsi makanan tinggi garam karena sudah terbiasa dengan pola makan sehari-hari. Selanjutnya ada pengertian hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional adalah kondisi di mana tekanan darah pada ibu hamil naik sampai 140/90 mmHg atau lebih setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya protein dalam urin atau kerusakan organ lain. Dan biasanya tekanan darah kembali normal setelah melahirkan. Kondisi ini termasuk dalam kelompok masalah tekanan darah dalam kehamilan yang lebih luas, yang juga mencakup hipertensi kronik, preeklamsia, dan eklamsia. Secara global, jumlah kasus hipertensi dalam kehamilan terus meningkat dari 16,30 juta pada tahun 1990 menjadi 18,8 juta pada tahun 2019. Kondisi ini menjadi penyebab kematian ibu terbesar kedua di dunia setelah perdarahan. Untuk menegakkan diagnosis, tekanan darah harus diukur 2 kali dengan jeda minimal 4 jam setelah usia kehamilan 20 minggu dan hasilnya tetap menunjukkan angka 140/90 mmHg atau lebih. Selanjutnya ada faktor risiko hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan disebabkan oleh banyak faktor sekaligus. Faktor-faktor ini bisa dikelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan keluarga, serta faktor yang berkaitan langsung dengan kesehatan ibu seperti kegemukan, riwayat tekanan darah tinggi, dan jarak pemaksaan kehamilan. Selanjutnya, selain itu kondisi lain seperti anemia, usia ibu di atas 25 tahun, diabetes saat hamil, dan berbagai penyakit penyerta juga meningkatkan risiko. Yang menariknya, penelitian di Jawa Timur menemukan bahwa ibu hamil yang tinggal di daerah pedesaan punya risiko 1,77 kali lebih besar terkena hipertensi dibandingkan yang tinggal di kota. Kemungkinan karena akses ke fasilitas kesehatan dan informasi yang lebih terbatas. Selanjutnya, hipertensi gestasional terhadap ibu dan janin. Jika tidak segera ditangani, hipertensi gestasional bisa berkembang menjadi preeklamsia dan eklamsia yang berbahaya bagi nyawa ibu. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada ibu antara lain kejang-kejang, penumpukan cairan di paru-paru, gagal ginjal, pembekuan darah yang tidak normal,
hamil, termasuk pada suku Madura, dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya pengetahuan tentang gizi, kondisi ekonomi, serta kebiasaan dan anjuran dari keluarga. Banyak ibu hamil lebih mengikuti pola makan yang sudah biasa dilakukan di rumah dibandingkan saran dari tenaga kesehatan. Akibatnya, perubahan pola makan sehat sering sulit dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Selanjutnya ada analisis kasus. Kasus ini menunjukkan adanya masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi medis pasien dan kebiasaan hidup sehari-hari pasien. Mengalami hipertensi gestasional dengan tekanan darah 150/100 mmHg disertai keluhan sakit kepala dan pemegangan pada kaki. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan apabila tidak ditangani dengan baik. Kebiasaan pasien yang sering mengonsumsi makanan tinggi garam seperti ikan asin dan sambal juga dapat memperburuk tekanan darah karena konsumsi garam berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Selain faktor kesehatan, terdapat hambatan komunikasi yang berkaitan dengan kebiasaan dan budaya pasien. Pasien mungkin belum memahami bahwa konsumsi makanan asin secara terus-menerus dapat mempengaruhi kondisi kesehatan selama kehamilan. Di sisi lain, makanan bercita rasa asin sudah menjadi kebiasaan sehari-hari dalam keluarga dan lingkungan masyarakat Madura, sehingga sulit untuk langsung diubah. Kondisi ini membuat pasien dapat merasa kesulitan mengikuti anjuran tenaga kesehatan untuk mengonsumsi garam. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama yaitu komunikasi yang hangat dan mudah dipahami. Tenaga kesehatan perlu membangun hubungan yang baik dengan pasien terlebih dahulu agar pasien merasa nyaman dan percaya. Komunikasi dapat dilakukan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menyalahkan kebiasaan pasien. Edukasi juga dapat difokuskan pada pentingnya menjaga kesehatan ibu dan bayi sehingga pasien lebih termotivasi untuk mengikuti anjuran kesehatan. Ada edukasi gizi yang menyesuaikan kebiasaan pasien. Edukasi tentang pola makan sehat perlu diberikan secara perlahan dan tidak memaksa. Tenaga kesehatan dapat menjelaskan bahwa konsumsi garam berlebih dapat meningkatkan tekanan darah dan berdampak pada kondisi ibu dan bayi. Selain itu, pasien juga dapat diberi saran untuk mulai mengurangi makanan tinggi garam sedikit demi sedikit dan mencoba makanan lain yang lebih sehat seperti ikan segar, tempe, tahu, atau telur sebagai pilihan makanan yang bergizi. Selanjutnya, ada melibatkan keluarga dalam edukasi kesehatan. Karena pola makan sering dipengaruhi oleh keluarga, tenaga kesehatan sebaiknya juga melibatkan suami atau anggota keluarga lain dalam proses edukasi. Dukungan keluarga dapat membantu ibu hamil lebih mudah menjalankan pola makan sehat dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Selain itu, kader posyandu juga dapat membantu memberikan pendampingan dan edukasi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pemantauan kesehatan secara rutin. Pasien perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kondisi ibu dan janin dapat terus dipantau. Pemeriksaan tekanan darah dan perkembangan janin penting dilakukan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Dengan pemantauan yang lebih baik, perubahan kondisi kesehatan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan dapat segera diberikan. Itulah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan terima kasih yang telah menonton. Wassalam.